Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah membaca ayat pokok kita di dalam Efesus 3:20. Di dalam Efesus 3 ayat 20 ini dikatakan bahwa bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan maupun pikirkan. Itu membuktikan bahwa dari ayat ini bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi keinginan kita ataupun kebutuhan kita saat kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan bekerja melebihi apa yang kita pikirkan maupun doakan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, perlu diingat, perlu digarisbawahi, ada dua faktor yang menjadi penghalang Tuhan itu bekerja di dalam kita. Yang pertama yaitu kurang percayanya kita atau keraguan-raguan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 14 ayat 26 sampai 30. Sekali lagi, Matius 14 ayat 26 sampai 30. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, faktor pertama penghambat kuasa Tuhan bekerja yaitu keraguan-raguan kita atau kurang percayanya kita kepada Tuhan. Saat murid Yesus ada di tengah danau, saat murid Yesus diterpa badai yang cukup luar biasa, mereka sangat takut, mereka sangat terjepit. Dan saat Yesus datang, Petrus meminta pada Yesus agar diizinkan ia mendapatkan Yesus. Dan saat Petrus berjalan di atas air, dirasanya angin, tenggelamlah ia. Seperti halnya kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat kita diperhadapkan dengan badai pergumulan, pada satu titik pasti tentunya kita sebagai manusia biasa kita pasti tenggelam Bapak Ibu. Karena kita kurang percaya, karena kita ragu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu kurang percaya pada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Jangan sampai keraguan-raguan kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan itu menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Yang kedua yaitu rasa khawatir kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 12 ayat 25a. Amsal 12 ayat 25a. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Yang kedua yaitu rasa khawatir atau rasa takut kita. Rasa takut atau rasa khawatir pada saat kita menghadapi masalah itu adalah penyebab, salah satu faktor kuasa Tuhan tidak bekerja. Rasa khawatir, rasa takut kita, kalau kita membaca di Amsal 12 ayat 25 tadi dikatakan bahwa rasa khawatir membungkukkan kita, artinya bahwa saat kita takut dan khawatir, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu takut atau khawatir. Tuhan sanggup menolong kita. Yang terakhir, bagaimana
Bagaimana caranya agar kuasa Tuhan itu dapat bekerja dalam diri kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 35 sampai 36. Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataannya mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Agar kuasa dan mujizat kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita, kita perlu melakukan dua hal. Yang pertama, yaitu kita perlu adanya ketaatan. Pada saat Yesus meminta kepala rumah ibadat itu percaya dan taat, pada saat itulah mujizat itu nyata dan kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu memiliki rasa percaya, kita perlu memiliki rasa taat pada Tuhan. Kuncinya cuma dua itu, percaya dan taat. Pada saat kita percaya, pada saat kita taat, kuasa Tuhan yang tak terbatas itu akan menolong kita. Saya tutup dengan satu kesimpulan, yaitu jangan takut atau khawatir atau ragu. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kita hanya perlu taat dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah menerima berkat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Kami akan taat Tuhan dan percaya, karena lewat ketaatan dan kepercayaan, kuasa Tuhan yang tak terbatas itu akan nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Janji-Mu selamanya tak pernah gagal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Our God never fails. Our God never fails.